Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia Nerviasardi, NIM 8604197879. Kali ini saya akan membahas tentang modul 8 KP2 mengenai kemagnetan. Kemagnetan merupakan teori yang mencakup fenomena mengenai gaya tarik-menarik dan tolak-menolak pada suatu benda. Magnet dapat dibagi menjadi dua kutub, yang pertama kutub utara dan yang kedua kutub selatan. Antara dua kutub jika saling bertemu dengan kutub yang berbeda, maka akan menghasilkan gaya tarik-menarik. Namun, jika kedua kutub tersebut bersatu atau bertemu dengan kutub yang sama, maka gaya yang dihasilkan adalah saling tolak-menolak. Contohnya, kutub utara bertemu dengan kutub utara dan selatan bertemu dengan selatan, maka akan menghasilkan gaya tolak-menolak. Namun, jika kutub utara bertemu dengan kutub selatan, maka gaya yang dihasilkan adalah gaya saling tarik-menarik. Kemudian medan magnet. Medan magnet itu merupakan ruang yang berada di sekitar magnet yang mencakup gaya tarik-menarik dan gaya tolak-menolak. Kemudian kita juga dapat mengetahui bagaimana sifat benda kemagnetan tersebut. Yang pertama itu sifatnya adalah ferromagnetik. Artinya bahan yang ditariknya itu sangat kuat. Contoh besi. Kemudian yang kedua itu adalah paramagnetik. Artinya bahan yang ditariknya itu lemah atau bersifat lemah. Contohnya aluminium atau tembaga. Kemudian yang ketiga, diamagnetik. Diamagnetik dapat kita artikan adalah gaya tolak atau gaya yang gaya tariknya itu sangat lemah. Contohnya berupa emas atau perak. Kemudian kita juga dapat mengetahui cara membuat magnet. Cara membuat magnet itu terjadi pada 3 tahap. Yang pertama itu menggosok. Artinya adanya gosokan magnet tersebut dapat menghantarkan arus magnet. Yang kedua itu induksi. Induksi itu menempelkan atau meletakkan magnet permanen dengan benda berbahan besi. Dia akan menghantarkan arus magnet. Yang ketiga itu elektromagnetik. Artinya benda ketika kita menyatukan paku atau benda yang dapat menghantarkan magnet, lalu kita lilitkan dengan berbahan dasar kawat, dia akan menghasilkan menghasilkan aliran listrik. Berikut kita tampilkan praktikum mengenai magnet. Yang pertama itu kita mengetahui terlebih dahulu kutub yang ada di sekitar magnet tersebut. Kita ambil dua contoh magnet. Yang pertama itu kutub utara dengan kutub selatan. Dia akan menghasilkan gaya tarik-menarik. Kemudian kutub utara dengan kutub utara, dia akan menghasilkan gaya tolak-menolak. Dan sebaliknya, kutub selatan dengan kutub selatan, dia juga akan menghasilkan gaya tolak-menolak. Kita tadi juga membahas tentang medan magnet atau ruang di sekitar magnet tersebut, juga dipengaruhi oleh gaya tarik-menarik dan tolak-menolak. Selanjutnya kita juga membahas mengenai sifat benda kemagnetan. Yang pertama itu ferromagnetik. Artinya kan oleh magnet tersebut ditariknya itu sangat kuat. Contoh seperti paku atau berbahan dasar besi. Ini magnet, ditariknya paku. Sangat kuat. Kemudian yang kedua itu mengenai paramagnetik. Artinya gaya tarik atau bahan yang ditariknya itu lemah. Contohnya adalah berbahan dasar aluminium atau tembaga. Itu ditariknya namun lemah. Berbahan aluminium atau tembaga. Yang ketiga itu adalah diamagnetik. Artinya bahan yang ditariknya itu lemah, sangat lemah atau ditolaknya. Contohnya emas atau perak. Tidak sama sekali ditariknya. Begitu juga dengan emas. Berbeda dengan besi tadi, langsung ditarik kuat. Kita praktekkan bagaimana cara membuat magnet tersebut. Cara membuat magnet itu artinya digosokkan benda magnet, kemudian dapat ditempelkan ke benda yang berbahan dasar besi. Pada tahapan ini magnetnya cukup berfungsi sementara, artinya tidak permanen, hanya sementara.
Yang kedua, kita membuktikan cara membuat magnet itu menggunakan induksi. Artinya adanya magnet permanen kita tempelkan dengan besi, kemudian mengantarkan arus magnet. Kemudian elektromagnetik, seperti yang saya bilang tadi, paku yang kita taruh lalu kita lilitkan dengan tembaga dan kita gosokkan dengan magnet, kemudian akan menghasilkan arus listrik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa magnet tersebut memiliki dua kutub, kutub utara dengan kutub utara dan kutub selatan dengan kutub selatan. Jika kedua kutubnya sama, dia akan menghasilkan gaya saling tolak menolak. Namun jika kedua kutubnya berbeda, dia akan menghasilkan gaya tarik menarik. Kemudian medan magnet itu adalah ruang di sekitar magnet tersebut, juga dipengaruhi oleh gaya tarik menarik dan tolak menolak. Kemudian kita juga membahas tentang sifat benda magnet, yaitu 3 macam. Yang pertama itu sifat ferromagnetik, yang kedua sifat paramagnetik, dan yang ketiga itu diamagnetik. Cara membuat magnet dapat kita lakukan, pertama itu dengan cara menggosok, yang kedua induksi, dan yang ketiga elektromagnetik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.